Halo adik-adik, apa kabar? Wah, hari ini senang sekali ya. Kita sudah masuk di bulan November tahun 2020. Wah, Kak Lia sungguh bersyukur kita melewati waktu-waktu kita ini. Kita boleh tetap beribadah pada Tuhan. Adik-adik, kalau kita ingat cerita Kak Pilia mulai dari beberapa minggu yang lalu adalah tentang The Dream Team. Minggu lalu, Laus Pauline yang menceritakan tentang Yohanes dan Yakobus. Ya, adik-adik, Kak Lia mau ajak kita nyanyi satu lagu, I'm fixing my eyes on you. Kita mau follow Jesus Christ. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. I won't turn left and I won't turn right, will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep on reaching, follow, follow, follow Jesus Christ. One more time. I won't turn left and I won't turn right, will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep on reaching, follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right, will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep on reaching, follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, 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 follow Jesus Christ. Ayo kita berdoa, adik-adik. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah berjanji kepadamu, I will follow you, I will follow Jesus Christ. Apapun yang kau katakan, kami akan menaatinya. Dan kami percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, sertai ibadah kami hari ini. Tuhan, pimpin ibadah ini, supaya kami pun boleh kembali diingatkan akan firman Tuhan. Kami boleh kembali dituntun melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu Laus Pauline cerita tentang Yohanes dan Yakobus. Mereka yang berebut mau duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu harus melayani Tuhan. Melayani melalui apa? Melalui kamu juga melayani orang lain. Melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Adik-adik, kalian mau ajak kita nyanyi satu lagu, Kerja Buat Tuhan, Terlalu Manise. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, melayan Tuhan terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja
senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, melayan Tuhan terlalu manis. Adik-adik, kalau kita boleh melayani Tuhan, itu sungguh luar biasa, satu anugerah buat kita. Adik-adik, hari ini Kak Pilih akan lanjutkan pada The Dream Team yang kelima. Wah, The Dream Team yang kelima ini buat Kak Pilih ini spesial. Kenapa? Karena ternyata kebetulannya namanya mirip dengan namanya Kak Pilih, yaitu Filipus. Nah, Kak Pilih hari ini akan ceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Filipus. Mirip ya dengan namanya Kak Pilih ya. Nah, kalau namanya Filipus dalam bahasa Inggrisnya adalah Philip. Adik-adik, Filipus ini ternyata dia itu berasal dari suatu daerah yang sama dengan Andreas dan Petrus. Jadi Filipus ini dia kenal dengan Andreas dan Petrus. Coba ya adik-adik kita baca di Alkitab. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Adik-adik, waktu itu Yesus bertemu dengan Filipus di tengah jalan saat Yesus mau pergi ke satu tempat. Yesus lihat Filipus, kemudian Yesus panggil dia, "Ikutlah aku." Adik-adik tahu responnya Filipus? Saat itu juga Filipus langsung mengikut Tuhan. Wow. Kok bisa ya? Emangnya dia kenal sama Tuhan Yesus? Dia kenal. Saat itu Yesus menjadi trending topik, hot news. Jadi kayaknya begitu di mana ada Yesus, orang-orang sudah dengar tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, apalagi saat itu Yesus sedang bersama dengan Andreas dan Petrus yang Filipus kenal. Jadi waktu Yesus bilang kepada Filipus, "Ikutlah aku." Dia melihat ada Andreas, ada Petrus di sana. Maka dia pun mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin kita juga ikut ke gereja karena apa? Karena papa ke gereja, mama ke gereja, maka aku juga ikut ke gereja. Tidak salah adik-adik. Kita mengikut yang benar. Kita mengikut sesuatu hal yang bagi kita itu penting. Yesus hal yang paling penting. Kita mengikut hal yang paling benar. Kita ikut Yesus. Adik-adik, ceritanya belum berhenti. Ternyata kemudian Kak Pilih lanjutkan ya di ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dan dari Nazaret." Jadi Filipus mengenal Tuhan Yesus. Saat dia mengenal Tuhan Yesus, dia pun memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Natanael. Wah, adik-adik, dia bahkan kasih tahu, ini loh Yesus yang disebutkan dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, bahwa akan ada Yesus yang menjadi Mesias, Juru Selamat dunia. Yesus ini anak Yusuf dari Nazaret. Nazaret itu adalah suatu kota yang sangat kecil di Israel. Adik-adik, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Apakah mungkin sesuatu yang baik seperti Tuhan Yesus itu munculnya dari sebuah kota kecil yang bernama Nazaret? Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Adik-adik, Filipus bukan hanya dia ikut Tuhan, tapi dia pun sudah memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Pada saat itu kepada Natanael.
Dan kemudian dia ajak Natanael, mari lihatlah, datanglah kepada Yesus. Kemudian adik-adik, Kak Pilih lanjutkan. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus, dia yang tidak pernah bertemu dengan Natanael, dia tidak pernah bercakap-cakap dengan Natanael, tapi Yesus kita yang maha tahu, Yesus yang maha kuasa itu, saat dia melihat Natanael, Yesus berkata apa? Inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kenapa ya? Kok bisa sampai Natanael disebutkan Tuhan seorang Israel yang sejati? Karena adik-adik, Natanael adalah seorang yang jujur. Saat itu dia bahkan mempertanyakan, Yesus, orang yang berasal dari sebuah kota kecil, mungkinkah dia adalah orang yang benar? Adik-adik, Natanael adalah orang yang jujur. Dia ingin mencari tahu informasi yang banyak sebelum dia benar-benar mengikut Tuhan. Adik-adik, Kak Pilih akan pasangkan sebuah video. Nanti adik-adik bisa lihat, itu bukan video cerita Alkitab, tapi video berita dari sebuah stasiun berita di Indonesia. Kita lihat dulu ya videonya. Seorang warga mendatangi Mapolres Blitar Kota, Jawa Timur pada Jumat pagi tadi. Ia melaporkan sebuah kasus dugaan penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh seorang dukun. Dirinya mengaku kerugian yang dialami sudah mencapai 700 juta rupiah. Menurut korban, terduga pelaku mengaku dapat menggandakan uang hingga 2 kali lipat. Merasa percaya, kemudian korban memberikan uang hingga 700 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang, kemudian pelaku melakukan ritual di dalam kamar hotel dan meminta korban untuk menunggu di luar ruangan. Merasa curiga, korban kemudian memeriksa kamar hotel tersebut. Hasilnya, korban hanya mendapati setumpuk kertas yang terbungkus dalam kain. Sementara itu, pelaku sudah terlebih dahulu melarikan diri. Bahwa yang bersangkutan menjadi korban penipuan dengan modus penggandaan uang. Korban mengalami kerugian kurang lebih 700 juta karena dijanjikan berlipat ganda menjadi 2, itu menjadi 1,4 di salah satu hotel yang ada di wilayah Blitar Kota. Kenapa dan korban bisa tergiur dengan? Alasan dari korban karena memang korban usahanya lagi ada permasalahan dan kebetulan ada temannya memperkenalkan yang bernama Abah dari Kalimantan yang bisa menjanjikan penggandaan uang ini, sehingga korban tertarik. Kini Polres Blitar Kota tengah menyelidiki kasus ini dan mencari adanya kemungkinan korban lain. Adik-adik sudah lihat beritanya? Ternyata ada orang yang menipu orang lain. Dia bilang bahwa dia bisa menggandakan, dia bisa mendabelkan uangnya. Kalau kamu kasih aku uang 700 juta, maka aku akan double uangnya itu menjadi 1,4 miliar. Oh, uang yang sangat banyak. Siapa yang nggak mau dapat uangnya bisa double tanpa bekerja. Tapi ternyata orang ini adalah penipu. Kenapa korbannya itu bisa tertipu? Kenapa ada orang yang mau menyerahkan uangnya 700 juta kepada si penipu ini? Karena ternyata orang ini diperkenalkan oleh orang lain yang katanya temannya, tapi mereka belum benar-benar mengenal penipu ini. Adik-adik, sangat berbahaya waktu kita belum kenal seseorang tapi kita percaya kepada dia. Wah, bahaya sekali. Kita belum kenal bapak itu yang bilang dia bisa menggandakan uang, kita kasih uangnya ke dia karena kita percaya sama dia. Akibatnya apa? Uangnya dibawa kabur sama penipu. Uangnya hilang, bukan uang yang sedikit jumlahnya. Adik-adik, karena itu sebelum Natanael memutuskan untuk dia mengikut Yesus,
Dia benar-benar ingin mencari tahu. Dia ingin mengenal Yesus. Dia datang kepada Yesus bersama dengan Filipus. Dan dia ingin melihat benarkah apa yang dikatakan orang-orang tentang Yesus itu. Maka setelah dia mengenal Yesus, dia juga heran. Tuhan, kamu kok bisa kenal aku? Tuhan, kamu kok bisa bilang kalau aku adalah seorang Israel yang sejati? Ayat 48, kata Natanael kepadanya, kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Adik-adik, Natanael percaya kepada Yesus. Natanael mau mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus itu sudah lebih dulu mengenal dia. Sebelum Natanael kenal Yesus, Yesus sudah kenal dia lebih dulu. Adik-adik, Yesus kita tahu, kita semua. Tahu kamu yang di rumah, tahu kamu ada di mana, tahu setiap kesulitan yang kamu alami. Dan Yesus yang kenal kita itu, dia sungguh mengasihi kita. Dia mau kita juga mengenal dia. Dia mau waktu kita bilang, ya Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tapi Tuhan Yesus juga mau kita kenal Yesus yang paling benar. Dari mana kita bisa kenal Yesus? Dari teman kita mungkin, seperti Natanael yang dia bisa dikenalkan Yesus oleh Filipus. Mungkin dari orang tua kita, papa, mama, mengajak kita ke sekolah minggu, menceritakan firman Tuhan. Mungkin kita kenal Yesus dari guru-guru di sekolah, dari guru-guru sekolah minggu. Dari manapun Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada kita. Adik-adik, jangan lelah untuk mengenal Yesus. Cari Tuhan Yesus, cari tahu tentang Tuhan lebih banyak lagi. Di Alkitab, melalui guru-gurumu, melalui orang tuamu, kamu bisa bertanya kepada mereka. Adik-adik, kalau ada pertanyaan yang adik-adik mau tanyakan tentang Tuhan Yesus, adik-adik boleh WA ke Kak Pilia. Nanti Kak Pilia akan cari tahu jawabannya. Nanti Kak Pilia akan kasih tahu jawabannya bagaimana. Natanael akhirnya menjadi murid Tuhan. Di beberapa kitab disebutkan Natanael dengan nama lainnya, yaitu Bartolomeus. Jadi kalau adik-adik baca tentang Bartolomeus, dialah Natanael. Adik-adik, dari kisah hari ini Kak Pilia mau tekankan, kita mengenal Yesus. Jangan ikut Yesus asal-asalan, jangan cuma ikut-ikutan. Karena temanku ikut Yesus, aku mau ikut Yesus. Jangan cuma ikut-ikutan. Benar, kita harus ikut Yesus, tapi kita pun harus mengenal Yesus. Siapa dia? Bagaimana dia bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kak Pilia percaya Tuhan akan memberkati kita. Kak Pilia mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Aku mau ikut, aku mau ikut. Siapkan bejana untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena
mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, penekanannya ada 3. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita baca secara lengkap. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kami boleh mengikut Tuhan, kami sudah mengenal Tuhan Yesus. Kami sudah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah ini. Dan sungguh karena Tuhan sudah berjanji kepada kami, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, Kau pimpin kehidupan kami, pimpin kami dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.